Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmayani dari kelas PMT 6A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Multimedia Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi matematika kelas 8, yaitu materi tentang kubus dan balok. Kita masuk. Yang pertama kita bahas yaitu adalah kubus. Nah, ini adalah benda di sekitar kita yang memiliki bentuk seperti kubus. Nah, misalnya ada Rubik, dadu, ada Ka'bah, ada jam waker, dan ada beberapa makanan yang memiliki bentuk seperti kubus. Nah, di sini adalah bentuk kubus dalam bentuk grafik yang telah digambar menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, dari gambar-gambar yang telah kita lihat tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kubus itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen atau sama besar, yang berbentuk bujur sangkar atau persegi. Nah, kita masuk yang kedua yaitu unsur-unsur dari kubus. Yang pertama, ada titik sudut. Titik sudut itu adalah titik pertemuan 3 buah rusuk atau titik bagian ujung pada permukaan kubus. Nah, titik sudut pada kubus itu ada 8 buah titik sudut. Nah, dari gambar ini, contoh titik sudutnya itu adalah titik-titik pada yang berwarna merah. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah garis potong antara dua sisi bidang dan terlihat seperti kerangka yang menyusun dari kubus ini. Nah, kubus itu memiliki 12 rusuk. Nah, dari contoh gambar ini, pada garis-garis yang berwarna merah itu adalah contoh rusuk dari kubus. Yang ketiga, kita masuk sisi. Nah, sisi adalah bidang yang membatasi kubus. Ada sisi bagian atas, sisi bagian bawah, sisi bagian depan, sisi bagian belakang, sisi bagian kanan, dan sisi bagian kiri. Nah, dari gambar ini adalah salah satu contoh sisi dari kubus, yaitu sisi bagian atas. Oke, kita masuk diagonal bidang yang keempat. Nah, diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut, tapi pada suatu bidang. Nah, seperti contoh ini, salah satu contoh diagonal bidang pada kubus. Nah, ini adalah yang garis merah itu adalah salah satu contohnya, yaitu diagonal bidang EB. Oke, selanjutnya kita masuk diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut, bukan pada sisi yang sama, atau dapat dikatakan garis tersebut menyeberang di dalam ruang 3 dimensi dari kubus ini. Nah, ini adalah salah satu contoh diagonal ruang dari kubus, yaitu diagonal ruang EC, yaitu garis yang berwarna merah itu. Terakhir, yaitu bidang diagonal. Nah, bidang diagonal adalah bidang berbentuk segi 4 yang melintas di dalam ruang dari kubus ini. Nah, ini salah satu contoh bidang diagonalnya adalah bidang ACGE. Oke, selanjutnya kita masuk ke jaring-jaring kubus. Nah, di sini jaring-jaring adalah bangun datar yang membentuk bangun ruang, sehingga jaring-jaring kubus itu adalah bangun datar pembentuk kubus, yaitu bangun datar persegi. Oke, kita lanjut. Ini adalah proses pembentukan dari jaring-jaring kubus. Kita lihat videonya. Nah, dari gambar video tadi, dapat kita lihat bahwa pembentuk dari jaring-jaring kubus itu adalah bila sisi rusuk-rusuk yang dipotong, rusuk-rusuk pada kubus tadi dipotong, maka akan terbentuk jaring-jaring kubus dari kubus yang utuh tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke luas permukaan kubus. Nah, ini adalah jaring-jaring kubus yang telah terbentuk tadi. Nah, untuk mencari luas permukaan kubus, kita tinggal menjumlahkan seluruh luas dari jaring-jaring kubus tadi. Nah, di sini jaring-jaring kubus tadi, kita misalkan kita beri nomor dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, hingga 6. Nah, jadi luas permukaan kubus tadi adalah luas bangun datar 1 ditambah luas bangun datar 2 ditambah luas bangun datar 3 hingga luas bangun datar 6. Sehingga, nah karena satu bangun datar tadi berbentuk persegi atau bujur sangkar, rumus luas bujur sangkar adalah sisi kali sisi. Sehingga sisi kali sisi ditambah sisi kali sisi ditambah sisi kali sisi sebanyak 6 kali karena ada 6 sisi dari kubus tadi.
Nah, kita dapat luas permukaan kubus tadi adalah sisi kuadrat ditambah 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 sisi kuadrat sebanyak 6 kali. Sehingga kita sederhanakan luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali sisi kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk ke volume kubus. Nah, volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam sebuah objek. Nah, volume kubus itu adalah S pangkat 3 dengan S itu adalah sisi. Nah, pembuktian rumus volume kubus. Nah, di sini misalkan ada beberapa kubus yang memiliki volumenya itu satu satuan. Nah, kubus-kubus kecil ini akan kita susun menjadi kubus besar. Nah, untuk lapisan pertama itu adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Lapisan kedua juga 3 kali 3 sama dengan 9. Dan lapisan ketiga juga 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, jumlah kubus kecil dalam kubus besar itu adalah 3 dikali 9 sama dengan 27. Jadi, volume kubus tersebut adalah 27 satuan. Nah, dari gambar tadi bisa kita buktikan rumus volume dari kubus tadi. Nah, lapisan pertama tadi kan kita dapat dari perkalian sisi kali sisi sama dengan sisi kuadrat. Lapisan 2 juga gitu, yaitu sisi kali sisi sama dengan sisi kuadrat. Hingga lapisan ke S, yaitu sisi dikali sisi sama dengan S kuadrat. Nah, jadi kita dapat volume kubus itu adalah sisi dikali S kuadrat. Atau sisi dikali sisi kuadrat sama dengan sisi pangkat 3. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, Siva ingin membungkus sebuah kado berbentuk kubus. Kotak kado yang akan dibungkus oleh Siva berbentuk kubus dengan panjang rusuk 15 cm. Nah, berapakah luas kertas kado yang dibutuhkan Siva untuk menutupi semua sisi kotak kado? Kita masuk ke penyelesaian. Yang diketahui adalah sisinya, yaitu 15 cm, dan yang ditanya adalah luas permukaan. Nah, rumus luas permukaan tadi kan 6 dikali sisi pangkat 2. Jadi, 6 dikali 15 pangkat 2, di mana 15 pangkat 2 adalah 225. Jadi, 6 dikali 225 adalah 1350 cm pangkat 2. Jadi, luas kertas kado yang akan dibutuhkan oleh Siva adalah 1350 cm pangkat 2. Contoh soal yang kedua, Adam memiliki sebuah akuarium berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 60 cm. Adam kemudian mengisi akuariumnya dengan air sampai penuh. Nah, berapakah volume air dalam akuarium Adam tersebut? Penyelesaiannya, yang diketahui sisi adalah 60 cm dan yang ditanya adalah volume. Nah, volume kubus tadi kan rumusnya S pangkat 3 atau sisi pangkat 3. Berarti 60 pangkat 3 sama dengan 60 dikali 60 dikali 60 sama dengan 216.000 cm pangkat 3. Nah, jadi volume air dalam akuarium Adam adalah 216.000 cm pangkat 3. Oke, kita masuk yang selanjutnya itu balok. Nah, ini adalah beberapa benda di sekitar kita yang memiliki bentuk seperti balok. Contohnya, ada kado, kotak, lemari, dan juga ada kue. Dan ada berbagai benda lain yang memiliki bentuk seperti balok. Nah, ini adalah bentuk balok dalam grafik. Nah, bentuk ini digambar menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, dari gambar yang telah kita lihat tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa balok itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak ada satu pasang di antaranya yang memiliki ukuran berbeda dari yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur balok. Nah, unsur-unsur balok ini sama dengan unsur-unsur dari kubus, yaitu yang pertama ada titik sudut, yaitu titik pertemuan 3 buah rusuk atau titik bagian paling ujung pada permukaan dari balok. Nah, balok ini memiliki 8 buah titik sudut. Nah, contohnya ini pada gambar yang berwarna merah-merah ini adalah contoh titik sudut dari balok. Yang kedua ada rusuk. Nah, rusuk adalah garis potong antara dua sisi bidang dan terlihat seperti kerangka yang menyusun balok. Nah, rusuk balok ini yang dari gambar itu ada garis-garis yang berwarna merah, itu adalah rusuk balok. Nah, rusuk balok ini ada 12, dengan 4 adalah rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Oke, selanjutnya sisi. Nah, sisi adalah bidang yang membatasi balok. Ada sisi bagian atas, sisi bagian bawah, sisi bagian depan, sisi bagian belakang, dan sisi bagian kiri, dan sisi bagian kanan.
Oke, dari gambar ini adalah salah satu contoh sisi dari balok, yaitu sisi pada bagian atas. Selanjutnya diagonal bidang. Nah, diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut pada suatu bidang. Oke, nah diagonal bidang yang berwarna merah adalah contoh diagonal bidang untuk sisi yang depan. Yang warna kuning adalah diagonal bidang untuk sisi atas, dan yang warna biru adalah diagonal bidang untuk sisi samping. Oke, selanjutnya diagonal ruang. Nah, diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut, tapi bukan pada sisi yang sama, atau dapat dikatakan garis tersebut menyeberang dalam ruang 3 dimensi dari balok ini. Nah, ini adalah salah satu contoh diagonal ruang dari balok, yaitu yang berwarna merah itu adalah diagonal EC. Oke, yang terakhir adalah bidang diagonal. Nah, bidang diagonal adalah bidang berbentuk segi 4 yang melintang di dalam ruang balok. Nah, ini adalah salah satu contoh bidang diagonal dari balok, yaitu bidang EBCH. Oke, setelah unsur-unsur balok, kita masuk ke jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring tadi kan adalah bangun datar yang membentuk bangun ruang. Nah, jadi jaring-jaring balok adalah bangun datar berbentuk balok, yaitu ada bangun datar persegi atau bangun datar persegi panjang. Oke, di sini kita lihat video pembentukan dari jaring-jaring balok. Nah, ini adalah video pembentukan dari jaring-jaring balok, di mana ketika balok itu dipotong pada bagian rusuk-rusuknya, maka akan balok itu bisa kita buka dan akan terbentuk jaring-jaring dari balok. Oke, nah jaring-jaring itu, setelah jaring-jaring itu kita buka, kita bisa menemukan luas permukaan balok. Nah, untuk mencari luas permukaan balok itu, kita tinggal menjumlahkan semua luas dari jaring-jaring balok. Oke, nah di sini dari jaring-jaring tadi, misalkan kita buat nomor untuk setiap bangun datarnya. Nomor 1, 2, 3, 4, sampai nomor 6. Nah, sehingga luas permukaan balok itu adalah luas permukaan bidang 1, luas bidang 1 ditambah luas bidang 2 ditambah luas bidang 3, hingga kita tambah luas bidang ke-6. Sehingga luas permukaan balok adalah P dikali T ditambah T dikali L ditambah P dikali L dan ditambah T dikali L ditambah P dikali T dan terakhir ditambah P dikali L. Sehingga kita sederhanakan luas permukaan balok itu 2 dikali P dikali T ditambah 2 kali T kali L ditambah 2 dikali P dikali L. Sehingga bentuk paling sederhananya luas permukaan balok adalah 2PT ditambah 2TL dan ditambah 2PL. Oke, setelah luas permukaan balok, kita masuk ke volume balok. Nah, volume tadi kan adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, volume balok itu adalah P dikali L dikali T, dengan P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Nah, pembuktian rumus volume balok. Nah, misalkan kubus di samping memiliki volume 1 satuan, maka jika kita menyusun beberapa kubus tersebut, maka volumenya akan bertambah. Nah, perhatikan gambar berikut yang memiliki volume 8 satuan, karena pada gambar ini ada 8 kubus yang memiliki volume 1 satuan sebagai penyusunnya. Oke, yang kedua, nah di sini ada balok berukuran besar. Nah, balok di samping memiliki volume 24 satuan karena terdapat 24 kubus yang memiliki volume 1 satuan yang menyusunnya. Oke, selanjutnya cara untuk mengetahui volume balok. Nah, tahap pertama, menghitung jumlah kotak yang berada pada sisi depan. Nah, pada gambar ini, jumlah kotak yang berada pada sisi depan adalah 12, yang merupakan hasil perkalian dari panjang sama dengan 4 dan tingginya sama dengan 3. Oke, untuk tahap kedua, nah setelah kita mengetahui jumlah kotak sisi depan, kemudian kita kalikan dengan jumlah kotak pada sisi samping, yaitu L sama dengan 2, maka akan didapat hasil 24 yang merupakan volume dari balok tersebut. Nah, jadi dapat kita buktikan bahwa volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, Doni akan membuat kotak tisu berbentuk balok menggunakan triplex. Nah, jika kotak tisu yang ingin dibuat Doni memiliki panjang 20 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 10 cm, maka berapakah luas triplex yang diperlukan oleh Doni? Oke, penyelesaiannya. Nah, diketahui P-nya 20,
L-nya 12 dan T-nya adalah 10. Yang ditanya adalah luas permukaan. Maka, luas permukaan sama dengan 2PT ditambah 2TL ditambah 2PL. Sama dengan 2 dikali 20 dikali 10 ditambah 2 dikali 10 dikali 12 ditambah 2 dikali 20 dikali 12. Sama dengan 400 ditambah 240 ditambah 480. Sehingga didapat hasilnya 1120 cm pangkat 2. Jadi, luas triplex yang dibutuhkan oleh Doni adalah 1120 cm pangkat 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Setiap hari, Sania selalu membawa bekal makanan ke sekolah. Kotak bekal makanan Sania berbentuk balok. Panjang kotaknya adalah 14 cm, tinggi kotak 15 cm, dan volume kotak itu adalah 700 cm pangkat 3. Nah, berapakah lebar kotak bekal makanan dari punya Sania? Kita masuk ke penyelesaian. Yang diketahui adalah P 14 cm, T-nya 5 cm, dan volumenya 700 cm pangkat 3. Yang ditanya adalah lebar. Nah, volume balok tadi kan panjang dikali lebar dikali tinggi. Volumenya 700 sama dengan 400 dikali L dikali 5. 700 sama dengan 70. 70 ini didapat dari 14 dikali 5. Terus kita kali dengan L. Nah, kita balikkan rumusnya. L sama dengan 700 per 70. Sehingga kita dapat L adalah 10 cm. Nah, jadi lebar kotak bekal Sania adalah 10 cm. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa luas permukaan kubus adalah 6 dikali S pangkat 2. Dan volume kubus adalah S pangkat 3. Sedangkan untuk balok, luas permukaan balok adalah 2PT ditambah 2TL ditambah 2PL. Dan volume dari balok adalah P dikali L dikali T. Dengan S itu adalah sisi, P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Oke. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.